Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu izin untuk mempresentasikan hasil dari penelitian kami mengenai analisis daun jambu biji dan jambu air berbasis statistika deskriptif dan regresi linear. Dari mata kuliah statistika dengan dosen pengampu dan pembimbing. Yang pertama itu ada Ibu Dr. Anda Diandra Cika Francisca dan yang kedua Dr. Anda Bapak Putu Hari Gunawan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Lutfi dengan NIM 10908253015 dari kelas S1IF 1301 dengan rekan saya. Hairil Iksan Hasibuan dengan NIM 1090882500174 dari kelas S1 IF 1301. Dan saya, Nesta Ramadan Andrianto, dengan NIM 1090825300031 dari kelas S1IF 1301. Baik, di sini izinkan saya share screen untuk mengenai hasil penelitian dari kelompok kami yang berjudul analisis daun jambu biji dan jambu air yang berbasis statistika, deskriptif, dan regresi linear. Baik, yang pertama di sini ada pendahuluan yang akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Nesta Ramadana. Untuk Nesta Ramadana dipersilakan. Baik, terima kasih untuk pendahuluan jambu biji atau Psidium guava, buah java, dan jambu air, Syzygium aqueum, merupakan tanaman buah tropis yang memiliki nilai ekonomi dan konsumsi yang tinggi di Indonesia. Kedua jenis tanaman ini mudah dijumpai dan banyak dibudidayakan oleh masyarakat, baik di pekarangan maupun kebun. Meskipun sama-sama dikenal sebagai tanaman jambu, keduanya berasal dari genus yang berbeda dan memiliki karakteristik morfologi yang tidak sama. Perbedaan tersebut tidak hanya dapat diamati pada buahnya, tetapi juga pada ciri-ciri vegetatif, khususnya morfologi daun. Karakterisasi morfologi daun secara kuantitatif menjadi penting dalam kajian botani karena daun merupakan organ yang relatif mudah diamati dan tersedia sepanjang tahun, terutama ketika ciri generatif tidak tersedia untuk diamati. Namun demikian, pengamatan morfologi daun seringkali masih dilakukan secara subjektif dan kualitatif, padahal pendekatan statistika berpotensi memberikan pemahaman yang lebih objektif mengenai variasi dan perbedaan karakter daun. Dalam bidang ilmu pengetahuan, data hasil pengukuran morfologi tumbuhan menjadi dasar bagi berbagai analisis ilmiah. Pengukuran yang teliti terhadap parameter dimensi daun, seperti panjang daun, lebar daun, dan diagonal daun, menghasilkan data berskala rasio yang dapat dianalisis menggunakan metode statistika. Analisis statistika tidak hanya berfungsi untuk menyajikan data secara deskriptif, tetapi juga membantu dalam mengidentifikasi pola variasi, membandingkan karakter antar objek, serta menarik kesimpulan berdasarkan data yang terukur. Berdasarkan latar belakang tersebut, pengamatan ini dirancang untuk memadukan kajian morfologi tumbuhan dengan penerapan metode statistika sebagaimana dipelajari dalam mata kuliah statistika. Pengamatan difokuskan pada daun jambu biji, Psidium guajava, dan daun jambu air, Syzygium aqueum. Kedua objek tersebut dipilih karena memiliki perbedaan morfologi daun yang dapat diamati secara langsung dan diukur secara kuantitatif, sehingga diharapkan menghasilkan variasi data dan dapat dianalisis secara statistika. Pengambilan data dilakukan secara langsung di lapangan sebagai bentuk penerapan prinsip observasi empiris dalam metode ilmiah. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis untuk menjaga keakuratan dan konsistensi hasil pengukuran. Sampel daun diambil secara acak dari beberapa bagian tajuk tanaman untuk memperoleh gambaran yang representatif. Setiap daun yang dijadikan sampel diukur dan dicatat secara teliti
agar meminimalkan kesalahan pengukuran maupun pencatatan data. Variabel morfometri yang diamati dalam pengamatan ini meliputi 3 parameter kuantitatif utama, yaitu panjang daun, diukur dari pangkal helaian daun hingga ujung daun terjauh. Lebar daun diukur pada bagian terlebar helaian daun tegak lurus terhadap sumbu panjang daun. Diagonal daun diukur dari salah satu sudut pangkal daun ke sudut ujung daun yang berseberangan. Pengukuran dilakukan menggunakan penggaris dan pita ukur dengan satuan cm yang dipilih karena praktis digunakan di lapangan serta memiliki tingkat ketelitian yang memadai untuk pengukuran dimensi daun. Data hasil pengamatan kemudian dicatat dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis menggunakan metode statistika. Baik, terima kasih untuk Mas Nesta atas penjelasan dari pendahuluan. Baik, yang kedua di sini ada analisis data yang akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Hairil Ihsan Hasibuan. Dipersilakan. Halo, cek. Halo, cek. Oke, siap. Ada suaranya. Oke, aman. Oke. Untuk yang pertama 211 statistika deskriptif data. Di sini kita lihat ada statistik deskriptif yaitu panjang daun dengan min 6,05, kuartil satunya 10,17, mediannya 13,04, minnya 13,12, kuartil 3-nya 16,05, maksimumnya 21,94. Untuk lebarnya min 3,03, kuartil satunya 4,73, mediannya 6,36. Untuk minnya 6,51, kuartil 3-nya 7,86, maksimumnya 10,92. Untuk diagonal daunnya, minnya adalah 0,2, kuartil satunya 0,35, mediannya 0,49, minnya 0,47, kuartil 3-nya 0,57, maksimumnya adalah 0,8. Oke, lanjut ke bawah aja. Nah, data yang di atas itu, data yang dianalisis terdiri atas variabel numerik dan kategorikal. Variabel jenis merupakan data kategorikal yang mengelompokkan sampel daun ke dalam 2 kategori, yaitu pohon jambu air dan pohon jambu biji. Sedangkan variabel numerik yang dianalisis meliputi panjang daun, lebar daun, dan diagonal daun. Berdasarkan analisis statistik deskriptif terhadap seluruh data, panjang daun memiliki nilai rata-rata sebesar 13,12 dengan rentang minimal antara 6,05 sehingga 21,94. Nilai median yang hampir sama dengan nilai rata-rata menunjukkan bahwa distribusi panjang daun relatif seimbang. Variabel lebar daun memiliki rata-rata 6,513 dengan nilai minimal 3,030 dan maksimum 10,92 yang menandakan adanya variasi ukuran lebar daun yang cukup besar. Sementara itu, diagonal daun memiliki rata-rata 0,4758 dengan rentang nilai yang lebih sempit dari 0,2 hingga 0,8. Menunjukkan tingkat konsistensi ukuran diagonal daun yang lebih tinggi dibandingkan variabel lain.
Jika ditinjau berdasarkan jenis tanaman, daun pohon jambu air menunjukkan ukuran yang relatif lebih besar. Panjang daun memiliki rata-rata 16,02. Lebar daun 7,53 dan diagonal daun 0,5442. Sebaliknya, daun pohon jambu biji memiliki ukuran yang lebih kecil dengan rata-rata panjang daun 10,232. Lebar daun 5,489 dan diagonal daun 0,407. Secara umum, hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa daun pohon jambu air cenderung lebih besar dibanding daun pohon jambu biji. Pada ketiga parameter morfologi yang diamati, perbedaan ini mengindikasikan bahwa ukuran daun dapat menjadi salah satu karakter morfologi yang membedakan kedua jenis tanaman tersebut. Kita lanjut ke visualisasi dari distribusi data. Di sini ada subbab 2121. Berikut histogram distribusi data. Yang pertama, distribusi panjang daun. Di sini melebihi frekuensinya rata-rata melebihi 20 ya. Oke, kita lanjut ke bawah. Visualisasi histogram menunjukkan distribusi tiga variabel morfologi daun, yaitu panjang daun, lebar daun, dan diagonal daun. Distribusi panjang daun memperlihatkan seberapa data pada kisaran sekitar 6 cm hingga sedikit di atas 20 cm. Dengan frekuensi tertinggi berada pada rentang 12 hingga 15 cm. Sebaran data tampak tidak sepenuhnya simetris dan menunjukkan kecenderungan memanjang ke arah nilai yang lebih besar, meskipun tidak terlihat adanya nilai ekstrim yang terpisah dari kelompok data utama. Distribusi lebar daun menunjukkan rentang nilai sekitar 3 cm hingga mendekati 11 cm. Dengan konsentrasi frekuensi tertinggi pada kisaran 5 sampai 7 cm. Sebaran data terlihat cukup merata di sekitar nilai tengah, menandakan variasi lebar daun yang relatif seimbang antara sampel. Sementara itu, distribusi diagonal daun memiliki rentang yang lebih sempit, yaitu sekitar 0,2 cm hingga 0,8 cm. Sebagian besar data terkonsentrasi pada interval 0,3 hingga 0,6 cm dengan frekuensi tertinggi di sekitar 0,4 hingga 0,5 cm. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran diagonal daun relatif lebih seragam dibanding panjang dan lebar daun. Secara keseluruhan, histogram menunjukkan bahwa variasi ukuran paling besar terdapat pada panjang dan lebar daun, sedangkan diagonal daun memiliki variasi yang lebih kecil, serta tidak tampak adanya pencilan ekstrim pada ketiga variabel yang dianalisis. Oke. Kita lanjut ke 2.1, 2.2. Berikut box plot dari distribusi data. Dengan panjang daun di rata-rata itu untuk pohon jambu air itu 15 sampai 20. Untuk pohon jambu biji itu di sekitar 10. Lebar daunnya untuk jambu air 8 dan untuk pohon jambu biji itu 6. Untuk diagonal daunnya rata-rata di 0,6 dan untuk jambu biji sekitar 0,4. Oke, kita lanjut ke bawah.
Blogspot morfologi daun menunjukkan perbandingan ukuran panjang daun, lebar daun, dan diagonal daun antara pohon jambu air dan pohon jambu biji. Pada ketiga fitur tersebut, pohon jambu air secara konsisten memiliki nilai median yang lebih tinggi dibandingkan pohon jambu biji, yang menandakan bahwa ukuran daun jambu air cenderung lebih besar. Pada fitur panjang daun, sebaran data pohon jambu air terlihat lebih luas dengan rentang dan jarak antara kuartil yang lebih besar, menunjukkan variasi ukuran daun yang lebih beragam. Sebaliknya, pohon jambu biji memiliki ukuran daun yang lebih pendek dengan sebaran yang lebih terkonsentrasi. Pola serupa juga terlihat pada lebar daun, di mana pohon jambu air memiliki median dan rentang nilai yang lebih besar. Sedangkan pohon jambu biji menunjukkan variasi yang lebih sempit. Untuk fitur diagonal daun, meskipun rentang nilai lebih kecil dibanding panjang dan lebar daun, perbedaan antara jenis tanaman tetap terlihat. Pohon jambu air memiliki median diagonal daun yang lebih tinggi, sementara pohon jambu biji cenderung memiliki ukuran diagonal yang lebih kecil dan lebih seragam. Secara keseluruhan, boxspot menunjukkan bahwa daun pohon jambu air berukuran lebih besar dan memiliki variasi yang lebih tinggi, sedangkan daun pohon jambu biji berukuran lebih kecil dan lebih homogen. Keberadaan beberapa nilai di luar garis whisker mencerminkan variasi alami ukuran daun dan dapat dianggap sebagai karakteristik biologis yang wajar, bukan kesalahan pengukuran. Oke, kita lanjut ke 2.2 analisis korelasi. Yang pertama ada subbab 2.2.1 analisis korelasi daun pohon jambu air dan jambu biji. Oke, di sini mungkin kita sebutkan korelasi keduanya aja ya. Untuk panjang dan lebar daun itu 0,3 dan panjang dan diagonal daun itu 0,3 juga. Untuk lebar dan panjang 0,3, untuk lebar dan diagonal daun 0,2. Untuk diagonal daun dengan panjang daun 0,3, diagonal daun dengan lebar daun 0,2. Oke, kita lanjut ke bawah. Analisis korelasi dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel panjang dan lebar diagonal daun berdasarkan hasil korelasi pada seluruh data. Diperoleh hubungan positif namun lemah antara panjang dan lebar daun, yaitu 0,321. Panjang dan diagonal daun adalah 0,305 serta lebar daun dan diagonal daun adalah 0,2. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan satu ukuran dan daun cenderung diikuti oleh peningkatan ukuran lain, tetapi keterkaitannya tidak kuat. Pada daun pohon jambu biji, seluruh pasangan variabel menunjukkan hubungan yang sangat lemah dan cenderung negatif. Dengan nilai korelasi mendekati 0, kondisi ini mengindikasikan bahwa variasi panjang lebar dan diagonal daun pada jambu biji tidak memiliki hubungan yang jelas. Sementara itu, pada daun pohon jambu air, hubungannya antar variabel juga tergolong lemah. Korelasi antara panjang dan lebar daun serta antara panjang dan diagonal daun bernilai negatif kecil, sedangkan hubungan antara lebar dan diagonal daun bernilai positif kecil. Hasil ini menunjukkan bahwa ketiga ukuran daun pada jambu air berkembang secara relatif independen satu sama lain. Oke, kita lanjut ke bab
2.2.2 visualisasi heat map korelasi. Oke, di sini ada subbab 2.2.2.1 heat map korelasi daun jambu. Di sini korelasi untuk visualisasi heat mapnya, panjang daunnya adalah panjang daun dengan lebar daun 0,3, diagonal daun panjang daun dengan diagonal daun 0,3, lebar daun dengan diagonal daun 0,2, dan di sini diagonal daun dengan diagonal daun itu 1. Karena diagonal daun dengan diagonal daun itu sudah pasti, sudah tetap 1. Heat map korelasi menunjukkan hubungan antara 3 variabel menunjukkan daun, yaitu panjang daun, lebar daun, dan diagonal daun. Nilai korelasi pada diagonal utama bernilai 1, yang menandakan bahwa setiap variabel memiliki hubungan sempurna dengan dirinya sendiri. Hubungan antara panjang daun dan lebar daun memiliki nilai korelasi sebesar 0,3, yang menunjukkan hubungan positif dengan kekuatan lemah. Hal ini berarti daun yang lebih panjang cenderung memiliki lebar yang lebih sedikit besar. Meskipun keterkaitan tidak kuat, korelasi antara panjang daun dan diagonal daun sebesar 0,3, yang juga menunjukkan hubungan positif lemah. Ini mengindikasi bahwa meningkatkan panjang daun cenderung diikuti oleh peningkatan diagonal daun. Namun, hubungan tersebut tidak signifikan. Sementara itu, hubungan antara lebar daun dan diagonal daun memiliki nilai korelasi 0,2, yang merupakan hubungan positif paling lemah di antara ketiga pasangan variabel. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan lebar daun hanya sedikit berkaitan dengan perubahan diagonal daun. Secara keseluruhan, heat map memperlihatkan bahwa ketiga variabel memiliki hubungan positif tetapi lemah, sehingga ukuran panjang lebar dan diagonal daun tidak memiliki keterkaitan yang kuat satu sama lain. Oke, kita lanjut ke 2.3 scatter plot. Di sini ada subbab 2.3.1 analisis scatter plot. Oke, di sini cuma codingan aja ya ini ya. Oke, ini kan ada warna ya. Untuk warna if else ini, kalau pohonnya jambu biji itu blue atau biru, ketika pohon jambu air itu merah. Tuh sih. Untuk plotnya di sini bisa kita analisis sendiri, nanti mungkin ada gambarnya ya. Lebih mudah. Nah, scatter plot digunakan untuk menggambarkan hubungan antara pasangan variabel panjang, lebar, dan diagonal daun. Visualisasi disajikan dalam 3 grafik yang ditampilkan secara berdampingan. Setiap titik merepresentasikan satu sampel daun dengan warna biru menunjukkan daun pohon jambu biji, dan warna merah menunjukkan daun pohon jambu air. Grafik panjang versus lebar memperlihatkan sebaran titik yang relatif lebar tanpa pola yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara panjang dan lebar daun bersifat lemah, baik pada jambu biji maupun jambu air. Grafik panjang versus diagonal juga menunjukkan sebaran titik yang acak dan tidak membentuk pola tertentu. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perubahan panjang daun tidak diikuti secara konsisten oleh perubahan diagonal daun. Pada grafik lebar versus diagonal, sebaran titik kembali menunjukkan pola yang menyebar dan tidak terfokus pada satu arah tertentu. Hal ini menandakan bahwa sehubungan antara lebar dan diagonal daun juga tidak kuat. Secara keseluruhan, ketiga scatter plot menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang kuat antara variabel ukuran daun serta tidak terlihat pemisahan pola yang jelas
antara daun jambu biji dan jambu air berdasarkan kombinasi variabel yang ditampilkan. Oke. Ini ya untuk visualisasinya kurang lebihnya seperti ini. Uh, untuk yang biru itu tadi yang jambu biji. Nah, dia itu tidak membentuk pola apapun dan nilainya lebih besar ke jambu air. Nah, gambar scatter plot menampilkan hubungan antara tiga variabel, yaitu panjang versus lebar, panjang versus diagonal, lebar versus diagonal. Setiap titik mempresentasikan satu sampel daun dengan warna biru, menunjukkan daun pohon jambu biji, dan warna merah menunjukkan daun pohon jambu air. Sesuai dengan legenda pada grafik, panjang versus lebar, terlihat bahwa titik-titik daun jambu biji atau yang warna biru ya, cenderung berada pada rentang panjang dan lebar yang lebih kecil. Sedangkan daun jambu air atau yang berwarna merah tersebar pada nilai panjang dan lebar yang lebih besar. Meskipun demikian, sebaran titik pada kedua jenis daun tidak membentuk pola garis tertentu, sehingga hubungan antara panjang dan lebar daun tampak lemah. Grafik panjang versus diagonal menunjukkan bahwa daun jambu biji umumnya memiliki nilai diagonal yang lebih kecil dibandingkan daun jambu air. Namun, sebaran titik pada kedua kelompok tetap menyebar dan tidak membentuk pola hubungan yang jelas. Hal ini mengindikasikan bahwa meningkatkan panjang daun tidak selalu diikuti oleh peningkatan diagonal daun secara konsisten. Pada grafik lebar versus diagonal, terlihat bahwa daun jambu air memiliki nilai lebar dan diagonal yang cenderung lebih besar dibanding daun jambu biji. Akan tetapi, pola sebaran titik tetap acak dan tidak menunjukkan hubungan yang kuat antara lebar dan diagonal daun. Secara keseluruhan, ketiga scatter plot menunjukkan bahwa hubungan antar variabel ukuran daun bersifat lemah, serta terdapat perbedaan rentang ukuran antara daun jambu biji dan jambu air. Meskipun tidak berbentuk pola hubungan yang jelas di antara variabel yang diamati. Oke, kita lanjut ke analisis regresi linear sederhananya ya. Eh, yang pertama itu ada subbab 2.1.1, 2.4.1. Pemilihan variabel. Dalam analisis ini digunakan model regresi linear sederhana untuk mengetahui hubungan antara ukuran daun, variabel lebar daun dipilih sebagai variabel respon Y, karena menjadi karakteristik utama yang ingin dijelaskan dalam penelitian ini. Lebar daun mempresentasikan dimensi morfologis yang secara logis dapat memengaruhi oleh ukuran lain dari daun. Sementara itu, panjang daun dipilih sebagai variabel prediktor, yaitu variabel X, karena secara biologis dan geometris, panjang daun diduga memiliki hubungan langsung dengan lebar daun. Pemilihan satu variabel bebas ini bertujuan untuk melihat pengaruh panjang daun terhadap lebar daun tanpa melibatkan variabel lain. Oleh karena itu, model regresi yang digunakan adalah regresi linear sederhana dengan formula lebar dengan panjang yang sesuai untuk menganalisis hubungan linear antara satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Kita lanjut ke subbab 2.4.2. Ringkasan hasil model sederhana. Oke, di sini ada residual, minnya itu min
3,5. Untuk kuartil mediannya min 1,7 dan min 0,8. Untuk kuartil 3-nya 1,3 dan maksimumnya 4,3. Dengan koefisien estimasinya itu 4,3, panjangnya 0,1 dan STD errornya itu 0,4 dan 0,03. Untuk value-nya 9,4 dan 4,7. Oke, ya. Lanjut ke bawah. Berdasarkan hasil analisis menggunakan fungsi LM pada R, diperoleh model regresi linear sederhana dengan persamaan lebar pangkat sama dengan 4,39525 plus 0,1632 kali panjang. Koefisien regresi menunjukkan bahwa panjang daun memiliki hubungan positif dengan lebar daun. Nilai koefisien slope sebesar 0,16132 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan panjang daun sebaran satu satuan akan diikuti oleh peningkatan lebar daun rata-rata sebesar 0,16132 satuan dengan asumsi faktor lain konstan. Nilai intercept sebesar 4,39525 secara matematis mempresentasikan nilai lebar daun ketika panjang daun bernilai 0. Namun, interpretasi ini bersifat teoritis dan perlu diperhatikan, perlu kehati-hatian karena kondisi tersebut memungkinkan berada di luar rentang pengamatan data dan tidak memiliki makna praktis secara biologis. Secara umum, model ini menunjukkan adanya kecenderungan hubungan linear antara panjang dan lebar daun, meskipun variasi lebar daun yang dapat dijelaskan oleh panjang daun masih relatif terbatas. Kita masuk ke subbab 2.4.3 uji signifikan koefisien. Uji signifikan koefisien dilakukan untuk menguji apakah variabel prediktor panjang berpengaruh secara signifikan terhadap variabel respon lebar. Hipotesis H0 berpengaruh secara signifikan, salah baca saya, menyatakan bahwa koefisien slope sama dengan 0, B1 sama dengan 0. Yang berarti tidak terdapat hubungan linear antara panjang dan lebar daun. Berdasarkan output analisis diperoleh nilai P strip value untuk koefisien panjang sebesar 3,48 S strip 03 yang menjauh lebih kecil dari tingkatan signifikan A sama dengan 0,05. Dengan demikian, hipotesis 0 ditolak. Meskipun kesimpulannya terdapat bukti statistik yang kuat untuk menyatakan bahwa panjang daun memiliki pengaruh yang signifikan secara linear terhadap lebar daun. Oke, kita lanjut ke subbab 2.4,4 untuk uji kecocokan model. Kecocokan model dinilai menggunakan beberapa ukuran statistik utama. Nilai R squared atau R pangkat 2 sebesar 0,1033 menunjukkan bahwa sekitar 10,33
10,33%. Variasi lebar daun dapat dijelaskan oleh variasi panjang daun melalui model regresi linear ini. Meskipun proporsi variasi yang dijelaskan relatif kecil, hal ini menunjukkan bahwa panjang daun tetap memberikan kontribusi nyata dalam menjelaskan lebar daun, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Selain itu, nilai residual standar error RSE sebesar 1,926 menunjukkan bahwa secara rata-rata prediksi lebar daun yang dihasilkan oleh model menyimpang sekitar 1,926 satuan dari nilai aktualnya. Nilai ini memberikan gambaran mengenai tingkat ketelitian model dalam memprediksi lebar daun. Ujian kelayakan model secara keseluruhan juga didukung oleh statistik sebesar 22,81 dengan p-value 3,482 strip 06 yang menunjukkan bahwa model regresi dibentuk signifikan dan layak digunakan. Oke, untuk 2.5 bisa dilanjutkan oleh Mas Jaki. Baik, terima kasih untuk Mas Herul Ihsan Hasibuan yang telah mempresentasikan tadi yang regresi linear sederhana. Yang di sini saya akan melanjutkan untuk regresi linear berganda ya, yang pemilihan variabel. Pada analisis ini digunakan model regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh lebih dari satu variabel prediktor terhadap lebar daun. Variabel lebar dipilih sebagai variabel respon karena merupakan karakteristik utama yang ingin dijelaskan. Sementara itu, panjang dan diagonal daun dipilih sebagai variabel prediktor karena keduanya mempresentasikan dimensi ukuran daun yang secara logis dan biologis tentunya. Diduga berkontribusi terhadap variasi lebar daun. Dengan memasukkan dua prediktor ini, analisis ini bertujuan untuk menilai pengaruh masing-masing variabel secara parsial maupun simultan terhadap lebar daun. Baik, di sini saya akan menjelaskan ringkasan hasil model regresi yang berganda, yang di sana ada panjang ditambah diagonal daun, ya. Di sini ada Shumari, model berganda, di sini ada lebar dengan panjang ditambah diagonal dari data daun. Residualnya adalah minimalnya itu min 3,41, ya. Ada kuartil satunya min 1,52, ada medianya min 0,02, dan yang ke kuartil 3 ada 1,52 dan maksimalnya ada 4,51. Sini ada koefisiennya, estimate-nya ada dari panjang dan diagonal, ya 0,13 dan 1,93. Dengan STD error-nya ada 0,03 dan 0,91, dan value-nya dan 3,9 dan 2,1. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dari hasil gambar model regresi linear bergandanya yang berdasarkan hasil estimasi menggunakan fungsi LM pada R diperoleh persamaan regresi lebar pangkat 3,77124 ditambah 0,13878 panjang ditambah 1,93311, itu diagonalnya. Yang dimana koefisien regresi menunjukkan bahwa dengan asumsi variabel lain konstan, setiap kenaikan satu atau satuan panjang dari daun akan meningkatkan lebar daun rata-rata sebesar 0,13878 satuan. Sedangkan setiap kenaikan satu satuan diagonal daun akan meningkat lebar daun rata-rata dari sebesar 1,93311 satuan. Nilai intercept sebesar 3,77124 mempresentasikan nilai lebar daun ketika panjang dan diagonal bernilai 0, yang bersifat teoritis dan perlu ditafsirkan secara hati-hati karena kemungkinan berada di luar rentang data pengamatan. Yang di sini ada sebab 253, ya 2.5.3, uji signifikan koefisien. Dari uji signifikasi koefisien menunjukkan bahwa kedua variabel prediktor berpengaruh signifikan terhadap lebar daun. Variabel panjang memiliki p-value 0,000111, sedangkan diagonal memiliki p-value 0,03668.
Yang keduanya lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa baik panjang maupun diagonal daun memiliki pengaruh linear yang signifikan terhadap lebar daun setelah saling dikontrol dalam model. Di sini ada kunci kecocokan model. Dievaluasi menggunakan beberapa ukuran statistik nilai R squared sebesar 0,123. Menunjukkan bahwa sekitar 12,3% variasi lebar daun dapat dijelaskan secara bersama-sama oleh panjang dan diagonal daun. Nilai adjust square sebesar 0,1141 mengindikasikan bahwa setelah penyesuaian jumlah variabel kemampuan penjelasan, model tetap konsisten meskipun masih relatif terbatas. Selain itu, residual standard error sebesar 1,909 menunjukkan bahwa rata-rata kesalahan prediksi lebar daun oleh model sekitar 1,909 satuan. Uji F menghasilkan nilai 13,81 dengan p-value 2,434 sekian dan min 0,6 yang menandakan bahwa model regresi linear berganda ini signifikan secara keseluruhan dan layak digunakan. Selanjutnya ada 2.6 yang dianalisis regresi per jenis. Di sini ada hasil model dari regresi per jenis. Di sini ada model biji, model air ya, dari jambu biji, dari jambu air. Di sini ada lebar sama dengan panjang dan sama juga di bawahnya ada lebar sama dengan panjang. Ya, di sini ada plotnya. Ya, ada X dan Y. Nanti lebih jelasnya di sini ada regresi linear per jenis daunnya. Saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai pada analisis regresi ini dilakukan pemodelan hubungan antara panjang daun dan lebar daun. Dengan mempertimbangkan perbedaan jenis daun, data dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu daun dari pohon jambu biji dan jambu air. Kemudian, masing-masing kelompok dianalisis menggunakan model regresi linear sederhana dengan formula lebar sama dengan panjang. Selain itu, dibentuk pula satu model regresi dari seluruh data tanpa membedakan jenis daun sebagai pembanding hubungan secara umum. Visualisasi hasil analisis ditampilkan dalam satu grafik sebar di mana sumbu horizontal menunjukkan panjang daun dengan satuan cm dan vertikal menunjukkan lebar daun dengan satuan cm. Titik-titik di data mewakili seluruh pengamatan daun, sedangkan garis regresi menggambarkan kecenderungan hubungan linear antara panjang dan lebar daun. Garis regresi berwarna hitam menunjukkan model regresi untuk semua data, garis biru putus-putus menunjukkan model regresi khusus untuk daun jambu biji, dan garis merah putus-putus menunjukkan model regresi khusus untuk daun jambu air. Perbedaan kemiringan dan posisi garis regresi pada masing-masing jenis daun menunjukkan bahwa hubungan antara panjang dan lebar daun tidak sepenuhnya sama untuk setiap jenis. Hal ini mengindikasikan bahwa jenis daun memengaruhi pola hubungan linear antara panjang dan lebar daun. Dengan demikian, analisis regresi per jenis daun memberikan gambaran yang lebih spesifik dibandingkan model regresi tunggal karena mampu menangkap variasi hubungan panjang dan lebar daun yang berbeda antar jenis tanaman. Baik, di sini tadi visualisasi regresi per jenis yang dari analisis yang data di atas tadi. Di sini ada panjang daun, ya. Di sini untuk horizontal panjang daun dan vertikalnya dia ada lebar daun dengan satuan cm. Dan garis putus-putus berwarna biru itu untuk jambu biji, dan garis putus-putus yang berwarna merah itu untuk jambu air. Dan yang garis lurus untuk hitam itu semua datanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai gambar tersebut, yaitu menampilkan visualisasi regresi linear antara panjang daun dan lebar daun yang dibedakan berdasarkan jenis daun, yaitu jambu biji dan jambu air, serta satu garis regresi untuk seluruh data gabungan. Titik-titik pada grafik mempresentasikan data observasi, di mana titik-titik berwarna biru menunjukkan daun jambu biji dan titik berwarna merah menunjukkan daun jambu air. Sumbu horizontal menggambarkan panjang daun dengan satuan cm, sedangkan sumbu vertikal menggambarkan lebar daun dengan satuan cm. Garis regresi berwarna hitam menunjukkan hubungan linear antara panjang dan lebar daun untuk semua data. Yang memiliki kemiringan positif menandakan bahwa secara umum lebar dan daun cenderung meningkat seiring bertambahnya panjang daun. Sementara itu, garis biru putus-putus menggambarkan regresi linear khususnya untuk jambu biji yang tampak relatif lebih datar, menunjukkan bahwa perubahan panjang daun pada jenis ini hanya sedikit mempengaruhi lebar daun. Sebaliknya, garis merah putus-putus mempresentasikan regresi untuk jambu air.
yang berada pada posisi lebar daun yang lebih tinggi dibandingkan jambu biji dan menunjukkan kecenderungan hubungan yang berbeda. Secara keseluruhan, visualisasi ini memperlihatkan bahwa hubungan antara panjang dan lebar daun berbeda antara jenis daun, serta menegaskan bahwa penggabungan seluruh data tanpa membedakan jenis dapat menyamarkan pola spesifik yang muncul pada masing-masing kelompok daun. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan analisis scatter matrix. Ya. Di sini ada scatter matrix yang ada plot matrix variable morphometry dari daun. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai analisis scatter matrixnya, yaitu variabel morphometry daun digunakan untuk menampilkan hubungan pasangan antara beberapa variabel numerik secara simultan. Dalam satu tampilan grafik, setiap panel pada scatter matrix mempresentasikan hubungan dua variabel yang berbeda, sehingga memungkinkan pengamatan pola hubungan, arah korelasi, serta sebaran data secara menyeluruh. Titik-titik pada grafik menunjukkan masing-masing observasi daun dengan warna yang sama menandakan bahwa seluruh data diperlakukan secara agregat tanpa pemisah kategori. Melalui scatter matrix ini, dapat diamati apakah antara variabel morfometri daun seperti panjang, lebar, diagonal, atau variabel ukuran lainnya memiliki kecenderungan hubungan linear atau non-linear atau tidak menunjukkan hubungan yang jelas. Pola titik yang membentuk garis miring ke atas mengindikasikan hubungan positif, sedangkan pola yang menyebar acak menunjukkan hubungan yang lemah atau tidak signifikan. Selain itu, visualisasi ini juga membantu dapat mendeteksi adanya outlier atau kelompok dalam data tertentu yang menyimpang dari pola umum. Secara keseluruhan, scatter plot matrix berfungsi sebagai alat eksplorasi data awal, exploratory data analysis yang penting sebelum dilakukan pemodelan statistik lebih lanjut, karena memberikan gambaran umum mengenai struktur hubungan antara variabel morfometri daun dan membantu dalam menunjukkan atau menentukan variabel mana yang berpotensi relevan untuk analisis regresi selanjutnya. Baik, di sini ada visualisasi scatter matrix-nya, ya, variabel morfometri daun, yang seperti tadi saya jelaskan di atas. Jadi saya akan menjelaskan visualisasi scatter matrix-nya, ya, yang di mana menampilkan hubungan antar tiga variabel morfometri daun, yaitu panjang, lebar, dan diagonal. Matriks ini terdiri dari panel diagonal dan panel di luar diagonal yang masing-masing memiliki fungsi berbeda dalam menggambarkan karakteristik data. Pada bagian diagonal dari kiri, atas ke kanan, bawah, setiap panel hanya menampilkan nama variabel, panjang, lebar, dan diagonal. Panel ini tidak menampilkan histogram maupun kurva densitas, melainkan berfungsi sebagai penanda variabel yang bandingkan pada baris dan kolom yang bersesuaian. Pada panel di luar diagonal, ditampilkan diagram pencar atau scatter plot yang menunjukkan hubungan berpasangan antar variabel morfometri daun. Setiap titik mempresentasikan satu sampel daun dengan dua kelompok data yang dibedakan berdasarkan warna, yaitu merah dan biru. Perbedaan warna ini menunjukkan adanya dua kelompok pengamatan yang memiliki karakteristik morfometri berbeda. Secara umum, seluruh pasangan variabel menunjukkan pola hubungan linear positif yang mengindikasikan bahwa peningkatan nilai pada satu variabel cenderung diikuti oleh peningkatan nilai pada variabel lainnya. Hubungan antara panjang dan lebar daun tampak cukup jelas, dengan sebaran titik yang membentuk kecenderungan meningkat, meskipun masih terdapat tumpang tindih antara kelompok merah dan biru. Hubungan antara panjang dan diagonal daun juga memperlihatkan pola linear positif, di mana daun dengan panjang lebih besar cenderung memiliki nilai diagonal yang lebih tinggi. Kelompok berwarna merah umumnya tersebar pada nilai panjang dan diagonal yang lebih besar dibandingkan kelompok berwarna biru, menunjukkan perbedaan ukuran daun antar kelompok. Sementara itu, hubungan antara lebar dan diagonal daun menunjukkan sebaran titik yang sedikit lebih menyebar dibandingkan pasangan panjang lebar, namun tetap memperlihatkan kecenderungan positif. Hal ini menunjukkan bahwa variasi pada lebar daun berkontribusi terhadap perubahan nilai diagonal, meskipun dengan tingkat variasi yang lebih besar. Secara keseluruhan, scatter plot matrix ini menunjukkan bahwa ketiga variabel morfometri, daun, panjang, lebar, dan diagonal, saling berkolerasi positif dan mampu menggambarkan pola perbedaan ukuran daun antara dua kelompok data. Meskipun terdapat overlap yang menandakan bahwa pemisah kelompok belum sepenuhnya tegas jika hanya berdasarkan satu variabel morfometri saja. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari seluruh data yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya dari pendahuluan hingga analisis data. Di sini saya akan memberikan kesimpulannya yang berdasarkan hasil pengamatan morfologi daun serta analisis statistik yang telah dilakukan pada daun jambu biji, Psidium guajava, dan jambu air, Syzygium aqueum.
Dapat disimpulkan bahwa pendekatan kuantitatif berbasis statistika mampu memberikan gambaran yang objektif dan terukur mengenai perbedaan karakter vegetatif kedua jenis tanaman tersebut. Hasil statistik deskriptif menunjukkan adanya perbedaan ukuran daun yang jelas antara kedua jenis jambu. Daun jambu air secara konsisten memiliki nilai-nilai rata-rata, median, serta rentang yang lebih besar dibandingkan daun jambu biji pada seluruh parameter yang diamati, yaitu panjang lebar dan diagonal daun. Temuan ini menegaskan bahwa ukuran daun merupakan karakter morfologi yang dapat digunakan untuk membedakan kedua jenis tanaman tersebut secara kuantitatif. Melalui visualisasi distribusi data berupa histogram dan box plot, terlihat bahwa variasi ukuran daun paling besar terdapat pada panjang dan lebar daun, sedangkan diagonal daun menunjukkan variasi yang lebih kecil dan relatif seragam. Boxplot juga memperlihatkan bahwa daun jambu air tidak hanya berukuran lebih besar, tetapi juga memiliki variasi yang lebih tinggi dibandingkan daun jambu biji. Keberadaan beberapa nilai ekstrim masih berada dalam batas variasi biologis, yang wajar dan tidak menunjukkan adanya kesalahan pengukuran. Hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa hubungan antara variabel morfometri daun, panjang, lebar, dan diagonal bersifat positif tapi lemah. Korelasi yang rendah mengindikasikan bahwa peningkatan satu ukuran daun tidak selalu diikuti oleh peningkatan ukuran lainnya secara konsisten. Analisis korelasi yang dipisahkan berdasarkan jenis tanaman menunjukkan bahwa baik pada jambu biji maupun jambu air, hubungan antar variabel cenderung lebih lemah dan relatif independen. Temuan ini diperkuat oleh visualisasi heat map dan scatter plot yang tidak menunjukkan pola hubungan linear yang kuat. Pada analisis regresi linear sederhana, panjang daun terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap lebar daun, namun nilai koefisien determinisasi R kuadrat yang relatif lebih kecil menunjukkan bahwa panjang daun hanya mampu menjelaskan sebagian kecil variasi lebar daun sehingga faktor ini lain di luar model kemungkinan memiliki peran yang lebih besar dalam menentukan lebar daun. Selanjutnya ada regresi linear berganda yang melibatkan panjang dan diagonal daun sebagai variabel prediktor yang menunjukkan peningkatan kemampuan model dalam menjelaskan variasi lebar daun. Meskipun peningkatannya masih tergolong terbatas, kedua variabel prediktor terbukti berpengaruh signifikan secara parsial maupun simultan, yang menunjukkan bahwa lebar daun dipengaruhi oleh kombinasi beberapa dimensi morfologi daun, bukan oleh satu ukuran saja. Analisis regresi per jenis daun menunjukkan bahwa hubungan antara panjang dan lebar daun berbeda antara jambu biji dan jambu air. Model regresi khusus per jenis mampu menangkap pola hubungan yang lebih spesifik dibandingkan model regresi gabungan. Hal ini mengindikasikan bahwa jenis tanaman merupakan faktor penting yang mempengaruhi pola hubungan antara karakter morfometri daun, dan penggabungan data tanpa mempertimbangkan jenis dapat menyamarkan perbedaan tersebut. Di sini ada hasil scatter plot. Matriks memperlihatkan bahwa ketiga variabel morfometri daun memiliki kecenderungan hubungan positif secara umum, serta mampu menunjukkan perbedaan rentang ukuran antara dua kelompok daun. Namun, adanya tumpang tindih antara kelompok menunjukkan bahwa pemisahan jenis tanaman berdasarkan satu variabel morfometri saja belum cukup kuat, sehingga diperlukan pendekatan multivariate untuk klasi yang lebih tegas. Secara keseluruhan, penelitian ini membuktikan bahwa karakter morfologi daun secara kuantitatif yang dikombinasi dengan analisis statistika mampu memberikan pemahaman yang lebih objektif mengenai perbedaan morfologi daun jambu biji dan jambu air. Daun jambu air cenderung berukuran lebih besar dan lebih bervariasi dibandingkan daun jambu biji. Namun, hubungan antar dimensi daun bersifat lemah dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Dengan demikian, penggunaan metode statistika sangat relevan dalam kajian botani, khususnya ketika karakter generatif tidak tersedia serta dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan dengan penambahan variabel morfologi atau pendekatan yang lainnya supaya lebih komprehensif. Baik, itu saja hasil dari presentasi kelompok 1 ya mengenai analisis dari daun jambu biji dan daun jambu air. Mungkin itu saja, ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 1 izin untuk undur diri. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Untuk presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.